Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang persilangan dihibrid. Kalau yang kemarin Bapak menjelaskan tentang persilangan monohibrid, yang dominan dan yang intermediate. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid, karakteristik persilangan dihibrid: 1. Persilangan dengan dua sifat beda. Yang kedua, sifat yang kuat disebut dengan sifat dominan, dan yang ketiga, sifat yang lemah disebut dengan sifat resesif. Contoh, persilangan antara kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning. Nah, dua sifat beda, bulat berwarna kuning. Nah, berarti ini dua sifat beda, biji bulat warna kuning yang dominan, dengan kacang ercis berbiji kisut berwarna hijau, biji kisut warna hijau, berarti dua sifat beda. Yang ini bersifat resesif. Nah, perhatikan diagram persilangan ini. Nah, parental P1 induk pertama yaitu bulat kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar, akan disilangkan dengan tadi kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kita cari gametnya. Ini berarti B besar, B besar, K besar, besar. Gametnya adalah B besar, K besar. Kemudian yang B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, gametnya adalah B kecil dan K kecil. Ini akan menghasilkan keturunan pertama, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Tetap menghasilkan bulat dan kuning. Kenapa? Karena bulat kuning adalah dominan, menutupi sifat yang resesif. Di semua keturunannya adalah menghasilkan, keturunan pertama menghasilkan bulat kuning tapi dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, induk kedua ini menyilangkan keturunan pertama antara F1 dengan F1. Ini menjadi induk yang kedua, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan sesama F1-nya, B besar, B kecil, K besar, K kecil, sama-sama bulat kuning. Kita buat tabel seperti ini untuk memudahkan mencari hasil persilangannya. Gametnya sama-sama, yang laki-laki juga B besar, K besar, ini B besar, B besar, K besar, B kecil, K besar, kemudian B besar, K kecil, dan B kecil, K kecil. Yang perempuan juga, induk perempuan juga sama, B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K kecil. Hasil persilangannya kita lihat, B besar, K besar ketemu B besar, K besar, maka hasilnya B besar, ini B besar, B besar, K besar, K besar. Selanjutnya ke tabel yang ini, B besar, K besar ketemu dengan B kecil, K besar, akan menghasilkan apa? B besar, B kecil, K besar, K besar. Ingat, yang huruf besar ditaruh di depan. Selanjutnya untuk yang tabel ini B besar, K kecil, ini B besar, K besar, sehingga menghasilkan B besar, B besar, K besar, K kecil. Kemudian pokoknya huruf yang ini dimasukkan semua ke sini. Ini B besar, K besar, B kecil, K kecil.
berarti B besar, B kecil ini, kemudian K besar, K kecil. Kemudian selanjutnya tabel ini B besar, K besar, ini lurusnya ini B kecil, K besar ini. Nah, tempatnya di sini, taruh di sini. Nah, sehingga ini apa? B besar, ingat yang besar taruh depan, B besar, B kecil, K besar, K besar. Untuk yang tabel ini, untuk tabel ini, di tabel ini coba lihat, ini B kecil, K besar, ini B kecil, K besar, sama, taruh di sini. Sehingga hasilnya apa? B kecil, K besar, K besar. Yang ini berarti taruh sini, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang ini sini ke sini, sini. Nah, B kecil ada K besar, K kecil. Nah, untuk yang di sini berarti ini dengan ini. Nah, ini harusnya ini B besar, K besar, K kecil. Yang ini menunjukkan ke sini, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Untuk yang ini B besar, K kecil, K kecil. Yang sini B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Untuk yang di sini, ini berarti lurus ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Untuk yang di sini berarti B ini, nah, B kecil semuanya, B kecil, B kecil. Jadi ada K besar, K besar, K kecil. Untuk yang di sini lurusnya berarti B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Untuk yang terakhir yang di sini B kecil, K kecil, K kecil. Ini genotipnya. Nah, fenotipnya apa? Kalau ada B besar berarti bulat, kalau ada K besar berarti kuning karena dominan. Berarti yang ini adalah bulat kuning, ini juga bulat kuning karena ada B besar dan K besar. Ini juga bulat kuning, ini juga ada B besar, K besar berarti bulat kuning. Ini juga ada B besar, K besar berarti bulat kuning. Nah, ini kalau ini B kecil semua berarti apa? Keriput. Ada K besar berarti kuning, berarti keriput kuning. Yang ini ada B besar, K besar berarti bulat kuning. Kalau ini ada B kecil berarti keriput, ada K besarnya berarti kuning. Yang ini ada B besar, K besar berarti bulat kuning. Ini juga ada B besar, K besar berarti bulat kuning. Kalau ini B besar, nah, B besar berarti kan bulat dominan. Tapi ini K kecil berarti hijau. Nah, ini ada B besar, nah ini dominan B-nya berarti tetap bulat. Ada K kecil berarti bulat hijau. Kemudian untuk yang ini ada B besar, ada K besar berarti bulat kuning. Ini B kecil berarti keriput. Nah, karena ada K besar berarti kuning, keriput kuning. Kalau ini ada B besar berarti bulat, K kecil berarti hijau, berarti bulat hijau. Kalau ini B kecil, K kecil berarti sama dengan ini, berarti keriput hijau. Nah, sekarang kita hitung perbandingan fenotipnya. Fenotipnya yang dihasilkan ini bulat kuning ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bulat hijau 1, 2, 3. Keriput kuning 1, 2, 3. Keriput hijau 1. Nah, inilah hasil. Nah, ini keturunan dari F2. Nah, hasil yang diperoleh pada hasil akhir persilangan di atas adalah bulat kuning sebanyak 9. Jadi bulat hijau sebanyak 3. Kisut kuning 3 dan kisut hijau sebanyak 1. Kesimpulannya adalah rasio fenotip F2 adalah 9 dibanding 3 dibanding 1.
Demikian anak-anakku, materi tentang persilangan di hibrid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita diskusikan di forum Classroom. Saya akhirkan dulu. Allahumma fiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.